Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Indra Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Snowball Drawing terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk pendahuluannya, pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut diantaranya perubahan sistem pendidik, sosial, ekonomi, serta budaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan segala sesuatu agar tidak tertinggal oleh negara lain, khususnya mengenai perubahan pada sistem pendidikan. Lalu pembelajaran dapat diartikan setiap upaya yang disengaja untuk menciptakan kegiatan antar pendidik dan peserta didik. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, seseorang pendidik dituntut untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri peserta didik melalui suatu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, serta menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan pendidik untuk menyajikan bahan ajaran pada proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang menarik bagi peserta didik adalah model pembelajaran snowball drawing. Model pembelajaran snowball drawing merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu permainan melemparkan bola kertas yang berisikan pertanyaan. Model pembelajaran ini menekankan kemampuan dalam membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu, model pembelajaran di dalam terdapat permainan ini juga melatih kemampuan bekerja sama antara peserta didik maupun kemampuan individu yang dapat diukur melalui model pembelajaran ini. Lalu tujuan dari penelitian ini, yang pertama, bagi pendidik yaitu pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang unik, menarik, dan menyenangkan. Bagi peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang unik, menarik, dan menyenangkan. Lalu bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait model pembelajaran snowball drawing. Untuk metode penelitiannya, penelitian menggunakan rancangan penelitian desain eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan bentuk quasi experimental design. Desain penelitian yang digunakan yaitu Posters Only Control Group, yang berarti dalam penelitian ini peserta didik diberi tes akhir, tetapi perlakuan kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SD yang tua 10 Juanda. Lalu untuk sampelnya yaitu peserta didik kelas 4C dan 4B SD yang tua 10 Juanda. Hasil penelitian dan pembahasan. Aktivitas pendidikan peserta didik pada saat penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rumus masalah yang pertama, yaitu bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran snowball drawing SD yang tua 10 Juanda. Berdasarkan pengamatan aktivitas pendidik memperoleh 3,81 dan pendidik adalah 3,6 dari skor maksimum 4,00. Skor yang masuk dalam kriteria sangat baik. Pengujian prasyarat yang dilakukan sebelum uji hipotesis tes meliputi pengujian normalitas dan homogenitas pada data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembahasan penelitian dilakukan di SD yang tua 10 Juanda. Sebelumnya dilakukan uji validitas RPP rata 3,7, kategori sangat baik. Uji validitas observasi pendidik diperoleh rata 3,6, berkategori sangat baik. Uji validasi observasi peserta didik diperoleh 3,9, berkategori sangat baik. Uji validitas tes hasil belajar diperoleh rata berkategori sangat baik, valid, dan sangat dapat dipahami. Dari hasil uji validitas dinyatakan layak digunakan untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 November 2019. Dilakukan sesuai dengan sintak pembelajaran yang ada pada RPP. Lalu penelitian telah melakukan keterlaksanaan modul belajar snowball drawing, rekapitulasi observasi aktivitas mendidik, mendapat rata-rata 3,81 yang berkategori sangat baik. Sedangkan hasil rekapitulasi observasi aktivitas peserta didik mendapatkan rata-rata 3,6.
yang berkategori sangat baik. Pada uji homogenitas diperoleh hasil signifikan 0,9 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kelas 4B dan 4C homogen. Sedangkan uji normalitas yaitu pada kelas eksperimen signifikan 0,57 sehingga kelas tersebut dapat dikatakan normal, sedangkan pada kelas kontrol signifikan 0,056 sehingga kelas tersebut dapat dikatakan normal. Uji homogenitas dan uji normalitas sudah diketahui, kemudian dilakukan uji T parametrik. Pada uji T diperoleh hasil uji hipotesis signifikan menunjukkan 0,000 dengan taraf 5%. Dapat disimpulkan bahwa signifikan dari 0,05. Untuk simpulannya yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh model belajar global drawing terhadap hasil belajar peserta didik, maka dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan pendidik dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran global drawing dikategorikan sangat baik. Pembelajaran sesuai dengan sintak yang telah direncanakan sehingga tercipta pembelajaran yang diinginkan. Dibuktikan dari rekapitulasi observasi aktivitas pendidik memperoleh rata-rata 3,81. Sedangkan keterlaksanaan peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran global drawing pada peserta didik dikategorikan sangat baik. Pembelajaran sesuai dengan sintak yang telah direncanakan sehingga tercipta pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dari hasil rekapitulasi observasi aktivitas peserta didik yang diperoleh rata-rata 3,6 dari data tersebut menunjukkan hasil penghitungan hasil belajar diuji menggunakan uji t-test dengan signifikan 0,00 yang berarti ada pengaruh model pembelajaran global drawing terhadap hasil belajar peserta didik materi BK2 B1. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka peneliti mengajukan saran bagi pendidik, peserta didik, dan peneliti selanjutnya. Pendidik hendaknya termotivasi untuk berkreasi dalam hal mengembangkan kemampuan anak dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Peserta didik diberikan motivasi sehingga mereka semakin semangat dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan model-model pembelajaran, misalnya model pembelajaran global drawing. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.